Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Fitri Rayati, akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini yang akan saya sampaikan dari Galatia pasal 6 ayat yang ke-10, dan saya akan bacakan demikian. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kawan-kawan kita seiman. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saya akan memberikan judul hidup adalah kesempatan. Ada kata bijak yang mengatakan bahwa kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, janganlah pernah sia-siakan kesempatan itu. Tidak ada gunanya dengan baik. Yang ada ditinggalkan menjadi penyesalan bagi kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, benar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, khususnya kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia, supaya mereka juga selalu berbuat baik, adalah suatu kesempatan untuk melakukan pekerjaan, melayani, dan melaksanakan tugas panggilan dan pelayanan mereka. Untuk dalam kebersamaan dengan penuh kasih, dengan penuh kesetiaan, untuk berbuat baik dan berbuat benar bagi sesama manusia dalam sekitarnya. Nah, dengan demikianlah kesempatan-kesempatan yang selalu diberikan bagi setiap orang yang mematuhi dan melakukan akan keinginan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Tetapi juga ada orang yang tidak akan taat dan tidak akan setia kepada Tuhan, bahkan melalaikan waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Kita dapat melihat juga dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai yang ke-23. Di sana telah menceritakan bagaimana tentang Nuh selama 120 tahun. Adalah mengenai zaman yang dialami oleh Nuh. Ditentukan kepada orang-orang pada zaman itu supaya mereka datang dan bertobat kepada Allah. Tetapi nyatanya mereka tidak mempergunakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka untuk mereka bertobat dan datang kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi yang dilakukan oleh Tuhan? Maka datanglah bah yang begitu besar, air bah menimpa mereka. Dan mereka binasa dan mati. Mereka tidak ada kesempatan untuk bertobat kepada Tuhan. Mereka tidak ada kesempatan untuk menyesali seluruh perbuatan dan kehidupan mereka. Tetapi saat itu hanya Nuh sekeluarga lah yang dapat selamat, karena mereka setia kepada Tuhan dan melakukan seluruh keinginan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, demikian juga apabila kita melihat di dalam Kejadian pasal 19. Di sana juga akan menceritakan bagaimana keadaan dan kehidupan penduduk kota Sodom dan Gomora yang juga tidak setia kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa mereka. Sedangkan Allah telah memberikan kesempatan kepada mereka supaya mereka dapat bertobat dan datang kepada Allah. Tetapi pada saat itu datanglah suatu musibah yang begitu besar yang didatangi oleh Allah kepada mereka. Maka Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh api. Ini yang terjadi. Tidak ada penyesalan dalam kehidupan mereka. Semuanya itu terjadi dalam kehidupan. Nah, dengan demikian juga bagi kita pada saat ini adalah juga kita adalah suatu kesempatan untuk hidup dan menjalani semua kehendak dan keinginan dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dapat melihat bagaimana tentang hukum kasih yang telah diberikan dalam kehidupan kita supaya dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita dengan kasih yang baik untuk melakukan di hadapan Tuhan, bahkan di dalam sesama kita. Dan dengan demikian juga dapatkah kita lakukan dengan seluruh hidup kita. Bukan hanya dengan perkataan-perkataan saja yang bisa kita katakan, tetapi adalah dengan seluruh perbuatan kita.
seluruh kehidupan kita yang dapat kita perbuatkan dan lakukan. Itu yang dikatakan dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 22. Bukan kita menjadi pendengar, tetapi kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah adalah suatu kesempatan kita untuk selalu berbuat baik bagi sesama kita. Masih ada waktu untuk kita melakukan kebaikan. Masih ada waktu kita untuk penyesalan dalam kehidupan kita. Masih ada waktu diberikan oleh Tuhan kita saling mengampuni. Masih ada waktu diberikan oleh Tuhan kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Kesempatan ini pergunakanlah hidup kita sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk melayani, untuk bekerja, untuk bersaksi, untuk selalu dapat membesarkan nama Tuhan di dalam ibadah, berdoa, dan lain sebagainya yang dapat kita lakukan untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan dalam kehidupan kita dan sesama kita. Dan kemudian kita patut selalu merasakan kesempatan kita datang kepada Tuhan untuk bertobat. Jika ada kesalahan kita, baik sesama kita dan juga di hadapan Tuhan, kita dapat minta pengampunan di hadapan Tuhan supaya kita boleh diperkenankan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka jadilah kita selama hidup ada kesempatan dalam setiap situasi yang ada. Sebab hidup ini akan berakhir. Tidak ada lagi kesempatan untuk kita berbuat baik lagi. Kalau hal ini sudah terjadi dalam kehidupan kita nantinya. Dan sesama kitalah kesempatan kita untuk berbuat baik dan benar di hadapan Tuhan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Raja Salomo menasehati juga dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tangan untuk dikerja, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat demi orang mati. Karena segala yang akan pergi, jadi pakailah hidup selagi kita masih bisa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sekarang ini. Seperti ada syair mengatakan dalam lagu rohani, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku sebagai masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat bagi orang lain. Tuhan mau pakai hidup kita menjadi berkat bagi orang lain untuk melaksanakan tugas dan kehidupan kita. Maka hidup ini adalah kesempatan kita setiap detik, menit, jam, hari, minggu, dan bulan, dan tahun. Kita semua tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tetap selalu setia dan taat dalam melaksanakan hidup dengan penuh anugerah dan kebaikan Tuhan. Tuhan akan menyertai dan memberkati kita dan menolong kita. Kasihlah sama kita dan juga di hadapan Tuhan dengan sepenuh kasih kesetiaan yang ada dalam hidup kita karena Tuhan sudah mengasihi kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Engkau telah menyertai kami sehingga kami dimampukan bersama-sama pada hari ini untuk melaksanakan tugas dan pelayanan kami, untuk memberitakan firman dan kebenaran-Mu di dalam kehidupan ini. Dan kami juga menyerahkan bagi seluruh orang yang mendengarkan agar selalu diberkati oleh Tuhan pada saat ini. Agar firman-Mu ini kami dapat lakukan dengan penuh hati yang tulus dan ikhlas untuk bekerja dan melayani. Karena ada kesempatan kami hidup di tengah dunia ini untuk bersaksi untuk sesama kami, bahkan di dalam kehidupan kami, di dalam Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya dan lindungilah akan seluruh tugas dan pekerjaan kami dalam segala rencana harapan kami ke depannya, agar kami memperoleh karunia dan berkat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami mohon dan berdoa kepadamu. Amin.